Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Kami cukup yang mengalami selama 8 tahun saya berupaya untuk sabar, dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya. Ya, Pak Ugro, kalau dari pihak Polda Jawa Barat maupun Mabes Polri menyebut bahwa Ibtu Rudiana ini sudah diperiksa Propam tapi hasilnya tidak dipublikasikan. Sebelumnya Propam dan Itwasu juga sudah memeriksa dan katanya tidak ada pelanggaran etik di sana. Apakah artinya dalam kasus ini setelah Peggy Setiawan dicabut status tersangkanya, mau tidak mau Rudiana harus dihadirkan kembali sebagai saksi? Ya, konsentrasi untuk mendapatkan beberapa informasi penting dalam peristiwa tanggal 27 Agustus tentang kasus Vina dan Eki ini. Sebetulnya jangan fokus kepada Ibtu Rudiana saja. Anak buahnya yang ikut menangkap bersama-sama di mana sekarang? Oke. Ya, Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua. Makanya saya bilang ada tim gabungan pencari fakta supaya bisa terbuka semuanya. Tidak mungkin Ibtu Rudiana mulai membuat cerita yang mendatangkan Liga Akbar, cerita yang tidak benar, kemudian dia mendatangi ke lokasi dengan sendirian, tidak mungkin. Pasti dikawal oleh anak buahnya. Jadi sekali lagi, anak buah Rudiana pun harus diamankan sejak sekarang untuk dapat diambil keterangan dengan sejelas-jelasnya. Nah, ini bagaimana mekanisme yang bisa diterapkan, Pak Ugro? Apakah harus dimulai penyidikan sejak awal lagi bahkan karena sudah ada salah tangkap Peggy Setiawan, atau seperti apa prosedurnya? Ya, ini sebenarnya harus kembali ke TKP lagi. Laporan polisinya tuh sebenarnya harus diluruskan. Siapa yang membuat laporan polisi tanggal 26 Agustus? Bukan laporan polisi itu Rudiana yang dibuat tanggal 31 Agustus. Ya, jadi TKP sejelas-jelasnya harus dikembalikan. Apabila kita tetap berangkat dari kejadian tanggal 31 Agustus, berarti nanti akan benturan itu dengan kalau memang akan diperkas selanjutnya. Jadi sekali lagi kembali ke TKP. Siapa yang mendatangi TKP pertama kali, itu orang yang harus membuat laporan polisi dulu. Oke, dan kalau bicara soal prosedur, pada saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kasat Narkoba, tapi ikut menyidik kasus ini. Anda melihat ada yang tidak biasa, Pak Ugro? Ya, kalau mau dilibatkan, biasanya kalau kasus yang menarik perhatian publik dan sebagainya, ada menyangkut jiwa yang meninggal dunia, bisa dibentuk tim, dilibatkan juga nggak ada masalah. Tapi harus ada surat perintah penyidikan. Sejak ada laporan polisi, seperindiknya itu yang membuat siapa, ini harus jelas itu. Jadi yang terlibat siapa di situ harus jelas. Karena ini kasus pasti suatu saat akan mendapat pertanyaan dari beberapa pihak kalau kasus ini tidak terungkap atau terungkapnya seperti sekarang ini, jadi ada salah tangkap dan sebagainya. Nah, kalau sekarang kan posisinya publik juga tidak tahu di mana Ibtu Rudiana, lalu tadi anak buahnya di mana, pun juga saksi atas nama AF tiba-tiba menghilang. Nah, sementara kan publik meminta ada transparansi, jangan sampai ada korban salah tangkap lagi sebagai Peggy. Pak Ugro, siapa yang bisa nge-push ini, siapa yang bisa mendorong ini? Ya, saya bilang dari awal, karena ini kan ada permasalahan dengan Polresta Cirebon dan Polda Jabar, sehingga perlu ada tim gabungan pencari fakta dari pusat supaya ini tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Nah, tim gabungan dari pusat ini terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pakar-pakar tadi, dan juga dari lembaga kriminologi UI atau dari RSCM yang biasa melakukan otopsi. Ahli-ahli otopsi ini harus dilibatkan, DNA juga dilibatkan. Nah, yang bisa memerintahkan untuk mendorong adanya tim khusus ini siapa? Apakah harus perintah Kapolri langsung? Saya bilang sejak dari awal. Jadi kalau kasus seperti ini, masalah nyawa, presiden harus mengetahui warga negara yang hilang, yang sakit, yang meninggal dan sebagainya, supaya jangan sampai presiden hanya merintahkan, sudah saya sampaikan kepada Kapolri, ini nyawa manusia. Manusia ini kalau hidup itu suaranya berharga untuk pemilihan umum. Itu kan harus dikaitkan ke situ, jangan dibutuhkan pada saat 5 tahun sekali, tapi selama itu tidak diperhatikan. Jadi sekali lagi menyangkut nyawa manusia, ya presiden harus tanggung jawab, itu menurut saya.
Dan Kompolnas akan memeriksa Ibtu Rudiana. Kalau Kompolnas nanti sudah memeriksa, urutan berikutnya seperti apa? Karena kan sepertinya kalau kita lihat dalam proses yang berlangsung saat ini, Pak Ugroseno, penyidik melakukan penyidikan kasus ini. Tapi Kompolnas ini hanya bisa memantau. Nah, tapi kalau sudah ada kasus salah tangkap, juga ada pertanyaan publik soal saksi, termasuk Ibtu Rudiana, ada sesuatu yang harus disidik lebih lanjut lagi. Seperti apa Kompolnas bisa mendorong agar ada penyelidikan, bahkan penyidikan sejak awal? Jadi kalau dibentuk pos komando pengendalian masalah kasus terbunuhnya atau pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon, dibentuk pos komandonya di Cirebon. Siapapun nanti bisa datang ke situ, ya presiden, mau wakil presiden, mau ketua DPR, ketua MPR bisa datang ke situ. Komandan insiden atau komander di tim gabungan ini, ya menurut saya ditunjuk saja seorang bintang 1 dari Barreskrim supaya memimpin pengungkapan kasus ini dengan sebaik-baiknya. Termasuk kalau misalnya ada pelanggaran prosedur atau bahkan pelanggaran berat dari penyidikan awal kasus ini, artinya sanksi berat itu bisa dikenakan bahkan pidana kepada pihak-pihak yang terlibat. Ya, memang harus seperti itu. Jadi polisi yang profesional, polisi yang baik masih lebih banyak daripada polisi yang tidak profesional, tidak baik. Jadi sekali lagi, jangan ragu-ragu kalau ada yang polisi yang salah, katakan salah. Karena yang baik sekali lagi 99% polisi baik itu masa mau dikalahkan dengan 1% polisi yang tidak baik. Jadi sekali lagi jangan ragu-ragu mengungkap kasus ini kemudian merasa bahwa ini akan merusak citra Polri. Enggak ada lah. Citra Polri tidak akan rusak dengan bisa mengungkap kasus pembunuhan Eki dan Vina ini dengan sebaik-baiknya. Walaupun ada salah prosedur yang selama ini itu sudah divonis oleh pra peradilan, ya nanti akan berlanjut ke peninjauan kembali, tapi sekali lagi kasus ini terbuka secara tuntas dan tim baru yang menangani masalah ini, itu saja. Dan ini kan sudah lewat 8 tahun, artinya pun bukti bisa jadi sumir, sudah menghilang, sulit ditelusuri sejak awal, tapi sebenarnya bisakah ini secara presisi nantinya disidik dengan sesuai dengan faktanya, Pak Ugro? Ya, tidak bulat faktanya, tapi yang mendekati fakta ini kan itu mendekati cerita yang sebenarnya. Jadi ceritanya sudah terungkap misalnya atau sudah solid. Nah, pelaku kalau misalnya mau dicari tinggal carikan kira-kira alat bukti apa yang bisa berkaitan dengan pelaku. Jadi ahli-ahli yang berkaitan dengan alat bukti ini kan misalnya sudah jelas keterangan saksi, keterangan ahli, ditambah dengan surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Jadi keterangan saksi mungkin bisa saksi yang baru lagi juga masih ada. Keterangan ahli juga mungkin siapa tahu di sepeda motor ada darah, di baju masih ada darah juga belum ditemukan. Ya, membutuhkan ahli-ahli yang lebih banyak dari disiplin ilmu daripada ahli-ahli yang biasa kita gunakan, seperti itu. Artinya kan ada tantangan yang akan dihadapi kalaupun dibentuk tim baru untuk penyelidikan bahkan penyidikan ulang. Nah, tapi Pak Ugro, apa yang harus dilakukan kepolisian agar proses penyidikan ini sesuai dengan faktanya, tidak ada yang ditutup-tutupi, transparan, artinya bisa diawasi juga oleh publik? Ya, maksud saya kerja tim ini misalnya jangan diminta laporan harian untuk kepentingan media, ya. Biar mereka bekerja, mungkin ada laporan mingguan laporan kemajuan, silakan nanti disampaikan ke media, nggak ada masalah. Jadi sekali lagi jangan sampai media ketergantungan kepada tim ini untuk bisa mengisi berita di media setiap hari. Menurut saya kalau seperti itu sudah cukup lama ya. Saya rasa serahkan sepenuhnya pada tim gabungan pencari fakta untuk melaporkan peristiwa sambil bekerja, ya kita doakan mudah-mudahan terungkap, itu aja. Ya, artinya kesulitannya juga kan tinggi. Kalaupun ini dibentuk timnya, publik bisa menyerahkan itu ya Pak Ugro, dan yang mengawasi adalah Kompolnas berarti posisinya. Kompolnas ada, di situ ada Irwasum, kemudian mungkin dari Presiden juga ada KSP Pak Muldoko misalnya bisa turun dan sebagainya. Gak ada masalah, tapi di posko di situ bisa dijelaskan oleh komandan timnya yang sudah terpilih tadi. Ya, karena tantangan semakin berat, tim khusus ini juga diharapkan segera dibentuk untuk mengungkap terangnya kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah 8 tahun berlalu. Terima kasih Pak Ugro, Komjen Purnawirawan.